Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 13 ingin mempresentasikan makalah kami dengan judul Mahkamah Syariah di Aceh, Sejarah Dasar Hukum, Kewenangan dan Perbedaan Peradilan Agama dengan Mahkamah Syariah di Aceh. Makalah ini disusun untuk memenuhi tugas mata kuliah Peradilan Islam dengan dosen pengampu Al-Ustadz Sofyan Munawar SHI MH. Dan makalah ini disusun oleh Yusriani, Rahma Fitria Pane, Ika Rizky Sirait, dan Ika Rizky Febriadi. Langsung saja masuklah kita ke pembahasan. Yang pertama di sini kita akan membahas tentang sejarah perkembangan Mahkamah Syariah di Aceh. Evolusi peradilan Islam di Aceh tidak terjadi dalam ruang hampa, melainkan melalui proses sejarah yang panjang. Perkembangannya dapat diklarifikasikan ke dalam 4 fase utama. Yang pertama, masa Kesultanan Aceh Darussalam ataupun fase klasik. Pada masa keemasan Kesultanan Aceh, khususnya di bawah kepemimpinan Sultan Iskandar Muda pada tahun 1607 sampai 1636. Hukum Islam telah diadopsi sebagai sultan resmi negara. Sistem peradilan Islam kala itu diwujudkan dalam lembaga bernama Mahkamah Qadi. Yang kedua, Mahkamah Kolonial Belanda dan penduduk Jepang ataupun fase marginalisasi. Ketika Belanda berhasil menancapkan pengaruhnya di Aceh melalui Perang Aceh yang berkepanjangan, sistem hukum Islam mulai diintervensi melalui kebijakan politik hukum. Belanda berusaha membatasi ruang gerak hukum Islam dengan menonjolkan hukum adat. Belanda membentuk peradilan agama yang otoritasnya dikebiri, hanya boleh mengadili masalah nikah, talak, dan rujuk. Sementara perkara pidana dipindahkan ke peradilan kolonial. Yang ketiga, masa pasca kemerdekaan hingga Orde Baru ataupun fase unifikasi berstruktur. Setelah proklamasi kemerdekaan, masyarakat Aceh menuntut pengembalian fungsi syariat Islam secara utuh. Merespon tuntutan sosiologis tersebut, pemerintahan pusat mengeluarkan peraturan pemerintahan nomor 29 tahun 1957 yang mendirikan peradilan agama ataupun Mahkamah Syariah di Provinsi Aceh ataupun Kutaraja. Meskipun menyandang nama Mahkamah Syariah, kedudukan dan kewenangan lembaga ini mengalami pengeragaman ataupun unifikasi secara nasional melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Dan yang keempat, era otonomi khusus dan reformasi ataupun fase revitalisasi. Tumbangnya rezim order baru membuka keran demokrasi guna meredam gejolak politik dan gerakan separatisme ataupun GAM. Pemerintah RI ataupun Republik Indonesia menempuh pendekatan kultural dengan memberikan hak penerapan syariat Islam secara menyeluruh bagi Aceh. Diterbitkannya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001 yang menamatkan pembentukan Mahkamah Syariah. Momentum bersejarah terjadi pada tanggal 4 Maret 2003 ataupun 1 Muharram 1424 Hijriah, di mana Presiden Megawati Soekarno Putri meresmikan konversi kelembagaan peradilan agama di Aceh menjadi Mahkamah Syariah secara serentak melalui Kanpes nomor 11 tahun 2003. Sejak itu, institusi ini lahir kembali dengan paradigma baru dan kewenangan yang diperluas.
Baiklah, selanjutnya yang D, perbedaan peradilan agama dengan Mahkamah Syariah di Aceh. Meskipun secara struktural Mahkamah Syariah berada di bawah pimpinan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia, lembaga ini memiliki karakteristik fungsional yang jauh berbeda dengan pengadilan agama di provinsi lain di Indonesia. Berikut adalah rincian perbedaan mendasar antara kedua lembaga peradilan tersebut. Yang pertama, nomenklatur institusi. Pengadilan agama di luar Aceh menggunakan nama pengadilan agama untuk tingkat pertama dan pengadilan tinggi agama untuk tingkat banding. Sementara di Aceh, lembaga ini berganti nama menjadi Mahkamah Syariah Kabupaten Kota untuk tingkat pertama dan Mahkamah Syariah Aceh untuk tingkat banding. Kedua, kompetensi absolut pidana. Pengadilan agama biasa sama sekali tidak memiliki kewenangan untuk mengadili perkara pidana, sehingga seluruh kasus kejahatan masuk ke ranah pengadilan negeri. Sebaliknya, Mahkamah Syariah memiliki kewenangan pidana khusus jinayah yang mengambil alih sebagian porsi hukum pidana dari pengadilan negeri. Yang ketiga, subjek hukum atau asas personalitas. Yurisdiksi pengadilan agama hanya berlaku secara mutlak bagi orang yang beragama Islam. Namun, Mahkamah Syariah di Aceh memiliki asas personalitas yang lebih luas karena dapat menjangkau orang non-muslim dengan syarat mereka secara sukarela menundukkan diri pada hukum Islam atau melakukan tindak pidana bersama-sama dengan orang muslim. Yang keempat, hukum acara material. Pengadilan agama dalam memutus perkara mengacu pada kompilasi hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Sedangkan Mahkamah Syariah memadukan hukum Islam nasional, KHI, serta regulasi khusus daerah berupa konun hukum material Aceh. Yang kelima, bentuk sanksi dan hukuman. Putusan pada pengadilan agama hanya berupa sanksi keperdataan seperti pemutusan hubungan pernikahan, eksekusi sita jaminan, atau beda finansial. 6. Mitra penegak hukum. Dalam menjalankan tugasnya, pengadilan agama berkoordinasi dengan advokat, jurusita, dan panitera. Sedangkan Mahkamah Syariah didukung oleh instansi penegak hukum khusus di Aceh, yaitu Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah selaku polisi syariat. Sekian dari saya. Pembentukan Mahkamah Syariah di Aceh. Eksistensi Mahkamah Syariah didukung oleh rantai regulasi yang kuat, baik dari tata urutan perundang-undangan maupun regulasi lokal ataupun konon. 1. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan keistimewaan provinsi daerah Aceh menjadi landasan awal pengakuan hak Aceh untuk menyelenggarakan kehidupan beragama melalui syariat Islam. 2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang otonomi khusus bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh sebagai Provinsi Nangroy Aceh Darussalam. Itu menjadi undang-undang pertama yang secara eksplisit memerintahkan pembentukan Mahkamah Syariah. 3. Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2003. Itu keputusannya mengubah kelembagaan seluruh pengadilan agama dan pengadilan tinggi agama di Provinsi Aceh menjadi Mahkamah Syariah. 4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (UUPA) menegaskan pada pasal 128 ayat 1 bahwa peradilan syariat Islam di Aceh adalah bagian dari sistem peradilan nasional dalam lingkungan peradilan agama. 5. Konun Provinsi Aceh Nomor 10 Tahun 2002 tentang peradilan syariat Islam mengatur aspek kelembagaan, operasional, dan teknis persidangan di tingkat lokal. C. Kewenangan Mahkamah Syariah. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 UUPA dan diperkuat oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama, Mahkamah Syariah diberikan kompetensi absolut yang sangat luas. Kewenangan ini meliputi 3 bidang utama yang sektoral. Pertama, ahwalul syakhsiyah, yaitu hukum keluarga, memutuskan perkara terkait perkawinan, perceraian, perwalian, nafkah anak, penetapan ahli waris, hibah, wasiat, wakaf, zakat, infak, dan sedekah. Yang kedua, muamalah, yaitu
ataupun hukum perdata ekonomi. Menyelesaikan sengketa ekonomi syariah seperti sengketa di lembaga keuangan mikro, perbankan syariah, asuransi syariah, pegadaian syariah, hingga sengketa bisnis berbasis akad syariah lainnya. 3. Jinayah atau hukum pidana Islam. Ini merupakan kewenangan eksklusif Mahkamah Syariah. Lembaga ini berwenang mengadili pelaku tindak pidana tertentu yang diatur dalam Konun Aceh nomor 6 tahun 2014 tentang hukum jinayat, seperti perilaku qomar, maisir atau judi, khawalayat, zina, pelecehan seksual, dan lain sebagainya. Baiklah, selanjutnya saya serahkan kepada teman saya. Selanjutnya saya akan membacakan kesimpulan dari makalah kami, yaitu kesimpulannya yaitu Mahkamah Syariah di Aceh merupakan produk hukum yang lahir dari rahim politik desentralisasi asimetris di Indonesia. Keberadaannya mengakar kuat dari tradisi sistem yudisial Qadli Malikul Adil pada era Kesultanan Aceh. Lembaga ini tidak dapat disamakan secara utuh dengan peradilan agama, biasanya karena memiliki perluasan kompetensi yurisdiksi, khususnya dalam mengadili perkara jinayat atau pidana Islam, dan menjangkau subjek hukum non-muslim dan kondisi tertentu. Mahkamah Syariah berhasil mempertemukan hukum Islam tradisional dan sistem hukum nasional Indonesia di bawah payung konsultasi. Adapun saran dari makalah kami yaitu yang pertama, diperlukan peningkatan kapasitas hakim dan aparatur Mahkamah Syariah dalam memahami prinsip maqasid syariah agar penegakannya hukum tidak hanya bersifat formalistis, tetapi juga berorientasi pada keadilan substantif dan kemaslahatan masyarakat. Yang kedua yaitu perlu harmonisasi lebih lanjut antara norma Islam dan peraturan nasional untuk menghadiri potensi konflik yuridis dalam praktek peradilan. Yang ketiga yaitu perilaku prioritasi paradigma hukum jinayah dari represif ke preventif atau edukatif dengan integrasi pendidikan moral dan sosial dalam eksekusi keputusan hukum. Ya, mungkin itu saja dari kami. Kurang lebihnya saya mengucapkan maaf untuk teman-teman sekalian. Ya, bila taufik wal hidayah wa ridho wa inayah. Syukran, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.